Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor, masih bersama Mas Ayung nih, yang mau berbagi cerita. Ini ngomong-ngomong nama ya Mas Ayung, nggak ketemu. Ini sekarang emang lagi, aku juga lagi ada kesibukan, jadi emang gitulah. Jarang nemenin Mas Ayung sekarang. Iya. Gimana Mas Ayung? Langsung ya. Mau langsung apa? Mau nyapa kawan-kawan dulu? Monggo. Tanya apa kawan-kawan dulu, seperti biasanya Mas Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, Amin. baik dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin, amin. Karena kenyataannya harus begitu ya. Idealnya seperti itu. Harapan juga ya Bib ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga menghibur. Ini ada Bro Labib seperti biasa. Kadang juga ada Mas Biru. Ganti-gantian ya Bib. Gimana yang semoga begitu. Semoga tetap bisa menghibur. Tetap kami bisa menyuguhkan cerita-cerita horor yang konon dinantikan. Ya, yang konon banyak bercandanya. Padahal kita nggak ngerasa bercanda ya Bib. Apa ngerasa Bib? Jangan-jangan mengalir aja sebenarnya kita. Oh gitu, iya. Oke, ini nggak mau kelamaan pembukanya. Ada sebuah kisah, Bib. Jadi kisah ini terjadi di zaman lama, Bib. Zaman lama apa ya? Berarti udah lama sekali kejadiannya. Zaman Jepang apa zaman Belanda apa zaman apa? Ya kalau masanya sih masa-masa udah perang kemerdekaan. Jadi lagi era-era pembangunan awal gitu loh. Karena memang kejadiannya kan begini. Kemarin ada kawan yang lagi memang dapat ini ya kerjaan. Mereka itu banyakkan kan profesinya di tukang bangunan kayak gitu kan. Terus ada rumah tua, tapi beberapa desa dari desaku gitu. Oh, emang jauh ya itu ya. Rumah tua, aku pernah ngeliat rumahnya bener-bener apa ya? Ada rumah tua yang modelnya, maaf ini bukan apa namanya menghina ataupun apa. Ada rumah tua yang nggak dihuni, terus akhirnya bener-bener sintro gitu loh. Ya kotor, penampilannya seperti itu dari luar. Biasanya rumput-rumput, alang-alang, pohonnya nggak kerawat, nggak ada yang rawatin. Tapi yang ini, yang aku tahu, aku pernah lihat itu, memang masuk dari jalan utama desa itu, masuk ke dalam, agak jauh begitu. Nah temen itu belakang rumahnya itu, di belakang rumah itu bikin rumah. Temen aku bikin rumah di situ. Nah kali ini justru rumah tua ini yang direhab, ya diripil lah, dibangun dari awal, dirontokin, dibangun dari awal. Tapi meskipun rumah tua itu emang ada penghuninya, Bib. Ada manusia apa bukan? Ya manusia. Tapi apa ya? Meskipun ada orang lain bener-bener kayak sintru banget kayak gitu loh, Bib. Sintru banget, terus bentuknya maaf banget, nggak dipoles atau dirawatin yang kayak gimana. Gitu. Iya, bahkan di samping-sampingnya itu banyak kayak bekas Belanda, kayu-kayu, jompol, pating gelasa kayak gitu loh. Kebun kan. Ada sumur tua juga di sampingnya. Dan lagi pembangunan rumah kawan juga ada satu karyawan ya, orang yang kerja yang akhirnya ada benturan dengan goib gitu ya. Terus jadi ya sakit itu ya asalnya dari katanya konon dari sumur itu. Nah, sumur tua itu sebelah sampingnya itu. Iya, tapi kali ini di pembangunan rumah ini tentu ada misterinya, tapi bisa dibilang ini dalam ya. Artinya sesuatu itu kan biasanya kalau Indonesia itu kan ya hantu-hantunya umum. Iya. Untuk yang biasa kita bicarakan, yang biasa ada di TV seperti ini, ada pocong, kunti, yang buat terang-terangan kayak gitulah. Iya, yang kalau ini kelasnya kelas apa ya, udah yang deep, yang udah kuno-kuno, terus susah untuk digambarin karena emang baru kemarin kan ya. Nyatanya mau ini pendapat apa yang kami lihat ya dari anak-anak Nilo, ada Brotomi, Brotoying, kita menyaksikan sendiri itu beda, karakternya beda. Ini hantu lama banget dan modelnya udah bukan yang kayak pocong, gondoro itu enggak. Lebih tua berarti ya? Tapi ya lebih gambarannya itu udah yang modelnya udah kayak yang sesuatu yang di dalam tanah, yang melata-lata kayak gitu, yang lendir-lendir kayak gitu loh. Tapi dia emosional, dia marah.
nggak pengen rumah itu dibangun. Tapi kali ini aku nggak mau ceritakan tentang rumah itu dan benturan dengan sosok-sosok itu ya, karena memang yang mau tak ceritain bukan itu. Tapi dari bangun rumah tersebut akhirnya dapat cerita ini. Karena ya settingannya masih daerah seputar itu. Jadi salah satu beberapa waktu itu kan ada istirahat, temen kerja di situ terus istirahat, akhirnya ngobrol ngarol ngidul, ketemunya ya kalau di ini kan ngomongin ini dulu gini akhirnya ketemu cerita mistik, cerita serem. Oh iya, kan cerita masalah kayu di situ, namanya rumah tua kan kayu tuanya banyak. Akhirnya ngomongin kayu itu nggak dapat beli karena orang-orang zaman dulu biasanya kalau misalnya bikin rumah nggak kayak orang sekarang, jadi disiapin dari pasirnya udah ditumpuk biasanya kan begitu. Nanti pasir itu ditumpuk dipagerin sama bata. Kadang batanya bikin sendiri. Nanti kayak bambu yang buat reng, terus kayu-kayu yang lain direndam di kali. Ya kan sampai bertahun-tahun. Jadi apa sesuatunya ini benar-benar bertahap, perlahan, mempunyai rumah itu benar-benar kayak sebuah ya impian ya, harapan ya, terus hasil kerja keras yang memang benar-benar perjuangan banget itu. Perjuangan banget dan ada nyawanya banget loh. Karena rumah itu buat naungan, buat wadah, buat semua hal. Siapa sih kita kalau sampai apapun, insya Allah kalau semuanya baik-baik aja, pulang ke rumah ya selesai, kita enak lagi, nyaman lagi kan kayak gitu. Nah ini kalau orang dulu seperti itu, gak kayak orang sekarang kan ada duit, ya 2 bulan 3 bulan bisa langsung beli semua jadi gitu kan. Akhirnya kayak rumah instan itu gitu biasa banget gitu kan. Nah kembali lagi tadi, rumah dulu itu termasuk rumah yang dipugar itu dan rencananya dibangun lagi, kawan-kawan juga ikut jadi tukangnya. Ini dia nah ini dia apa ininya kayu-kayunya pun boleh motong sendiri, Bib. Zaman dulu motong sendiri, jadi kan masih banyak ya kebun-kebun, masih dibilang kayak semi hutan rakyat begitu ya. Jadi motong sendiri, tukang potongnya. Nah itu banyak mengisahkan hal-hal yang penuh misteri lah waktu itu. Bahkan ada sampai kejadian fatal tersebutlah di sana di waktu itu. Tapi bukan waktu bangun rumah itu, sebelumnya. Jadi ada orang yang namanya Darmo Keling. Sebutannya Darmo Keling. Julukannya. Jadi namanya Darmo, orangnya sedepa katanya, gede tinggi. Ya biasa kerja berat gitu kan ya. Terus kalau dulu kan nggak pakai sensor, nggak pakai sainsaw, ya kan nggak pakai gergaji seperti itu, banyak kan prakuldak, kampak, pakainya kampak. Dia itu profesinya sebagai tukang tebang kayu, Bib. Jadi kalau kata cerita itu ya diceritakan orang itu ya orang pinter, ceritanya pinter tapi pinter karpet dewek gitu loh, sok-sokan. Jadi semua itu ditebang. Ada orang misalnya kan khawatirkan, apalagi orang dulu ya kan cenderung apa-apa dikaitin sama mistik. Biasanya pakai perhitungan ini, tapi buat Darmo, kalau ada dengar orang mau nebang daerah mana atau belakang rumah dekat kali di tempuran, ngomong aku baik, nggak usah gitu ini nggak pakai kata ngaling-ngaling, dia apa sih gaib-gaib apa, dia Darmo maju. Darmo itu selalu yang nebang. Darmo itu dibantu sama satu orang karyawan ya, paling yang lain kan kalau orang dulu walaupun bukan karyawan ada kerepotan ikut bantu, entah narik pakai ini apa talinya atau apa gitu, masih banyak yang bantuin. Itu dia beserta rewangnya, pembantunya itu selalu berangkat, nggak ada istilah mantak, nggak ada istilah hari apa nanti apes, nggak ada istilah kayu ini nanti penghuninya ini itu, semua ditebang semua. Hasil Darmo itu ini jadi pilihan banyak orang di beberapa desa, karena kayak kalau sama dia nggak kebanyakan ini cincong, gampang semuanya. Ya kadang-kadang kan ada kayak gitu orang dulu, aku mau nebang ini, wah ada ininya man, ada ininya wah harus begini pakai wasarobi sampai biaya lagi, macam-macam lagi, ujung-ujungnya juga dia dapat tambahan. Iya, kalau Darmo enggak. Nah keling itu karena apa, bukan keling badan sudah pasti, Bib. Tapi keling itu menggambarkan galihnya ini, tengahnya pohon itu kan biasanya ada galihnya yang keras kan warnanya hitam kecoklatan.
ya Darmo keling, wis nggak ada yang nggak bisa buat Darmo kayak gitu. Nah itu Bib, satu ketika Darmo memang ini ya dapat seseorang yang memang pengen nebang kayu, tapi lokasinya bukan di dekat rumah, bukan di dekat rumahnya dia, masih daerah situ tempatnya teman-teman pada kerja di situ ya. Tapi lebih dekat ke kali, ada kali gede di sana, agak kali gede tapi cabangnya Kali Kemiri sini. Iya. Cuman kali itu pun punya anakan lagi. Kali itu beranak ya, jadi yang lebih Iya, kecil anak gitu. sungai lah gitu ya, Anak sebutannya. sungai. Tapi dari zaman kuna, zaman dulu katanya di situ lebih cenderung kayak lembah begitu loh. Adem, bahkan musim kemarau aja di situ tetap ada air. Nah, tanahnya masih kelihatan sembab-sembab kayak gitu loh. Walaupun musim kemarau udah gede banget. Kalau sekarang udah banyak rumah. Tapi di titik itu masih sama. Nah, ini apa ya, di situ konon dari dulu-dulunya itu bekasnya apa namanya jin buang anak lah, seperti itu istilahnya. Tempat buat buang lah. Iya, urus-urusnya itu banyak banget di situ. Bahkan orang-orang kayak yang nyari kroto, umpan burung itu, ya dari anakan kerangkang, terus nyari-nyari burung yang buat dipikat, dipelet itu nggak ngelewatin daerah tersebut. Karena tahu. Bahkan kalau misalnya orang luar mantu aja melewati dari situ katanya, ini kok anyes banget, terlalu anyes kayak gitu. Itu harus nebang di daerah situ. Karena ya sedianya kayu itu udah tua banget. Kayak gitulah. Kayak Pak Darmo maju. Ya pohonnya sih pohon biasa. Tapi kan kayu nangka itu bagus banget, Bib. Kalau udah tua. Itu dia punya urat yang cantik ya kan. Warnanya agak kekuningan, kecoklatan seperti itu. Itu nggak ada yang berani kalau nebang di situ. Gimana enggak, sebelumnya aja orang-orang situ ya, orang-orang tua aki-aki ini kan kebanyakan kalau misalnya mereka, kalau sekarang gas udah ada ya buat masak. Terus dulu lagi ada kompor minyak. Nah, kesananya lagi ya pakai kayu bakar. Mereka cenderung yang aki-aki ini kadang-kadang itu nyari di daerah situ. Itu siang hari pun ya memang gelap sih. Kadang nemuin sosok-sosok yang di luar manusia kayak gitu, kayak semacam di seputar pohon nangka gede itu, terus dapur-dapuran bambu sekitar kali kecil itulah, itu sering kayak banyak aktivitas, Bib. Tapi bukan manusia. Ya kalau pandangan sekilas sih seolah-olah kayak manusia, rombong-rombong, kadang-kadang orang berlima, berempat, semacam. Gitu. Iya, sekilas itu kayak orang mau nyari kayu juga atau mau mikat burung lah kayak gitu. Tapi zaman itu kan zaman setelah kemerdekaan selesai, nanti ada zaman pergerakan. Kadang-kadang orang saling mencurigai satu sama lain. Ini dari apa namanya gerakan ini dari lembaga ini kayak gitu kan ya. Akhirnya saling mencurigai. Kadang-kadang mereka takut yang nyari kayu. Itu siapa ya? Kadang-kadang laki ini ya suami istri. Bapak kasih siapa? Ini semua. Wis menang. Tapi mereka ini apa kan di balik rembunan pohon-pohonan masih tetap mantau ngeliatin itu orang mau pada kemana. Takutnya ini gerakan apa? Nanti mau dilaporin sama kuwu. Tahu-taunya nanti Bib, kalau udah di dapuran bambu atau nanti dekat pohon nangka itu tahu nggak ada Bib. Hilang gitu aja. Mereka ngomong kayak ngomong orang Jawa tapi nggak jelas kayak gitu. Kadang laki-laki semua, kadang ada perempuannya kayak gitu. Nanti kalau udah dideketin mereka nggak ada, bahkan jejaknya itu kan tanah tadi sembab ya. Iya, misalnya tapak kaki atau apa ada bekas sama sekali. Seperti itu ngomongnya. Pernah ada yang lihat lagi juga di situ kayak banyak anak-anak kecil, terus lari-larian ke sana. Kan kadang-kadang yang nyari kayu bakar juga geter. Bocah-bocahnya siapa? Kok boleh main di sini? Di tempat lain aja banyak yang lega. Di sini itu berbahaya banget. Takutnya kena sungga potongan ini kan. Potongan kayu-kayu yang patah-patah. Terus banyak lagi tadi ular ataupun apa. Coba lari-larian itu siapa? Itu yang berkisah tentang cerita itu ngomong, bapak saya pernah lihat di sana kayak gitu mas. Diuduk-uduk bocah kecil, maksudnya mau dibilangin jangan pada main di situ kan dia kan di kebun nyari kayu.
takutnya itu ponakan atau misalnya cucu kayak gitu kan, mau diomong, oh pas deket lu adalah itu ternyata ya modelnya angel-angel, mukanya tua-tua kayak gitu loh. Oh, di badan kecil mukanya tua gitu. Iya, mukanya tua-tua, pakai baju kayak cuman segini doang, kayak lakton tapi nggak dimasukin gitu. Terus ada yang bertelanjang baju, mukanya tua-tua, kupingnya beda gitu loh. Ada caling, kadang-kadang seperti itu. Oh, berarti emang di situ serem ya? Oh, serem banget, mas, sampai sekarang sih kayaknya. Nah, itu satu ketika memang ada warga yang mau bikin, yang punya ini tanah milik di situ kan ya, yang punya kebun itu pengen bikin rumah buat anak. Yang bikin rumahnya sih masih lama, tapi kan diceritain kayak tadi ya, harus dikumpul-kumpulin dulu. Pengen nebang pohon, sementara Darmo lagi nggak di situ, dia lagi ada operasi, katanya daerah wetan, ada borongan ini nebangin pohon gitu kan. Akhirnya bingung nyari orang, ada yang mau mereka tuh ngertinya masih dekat-dekat di perkampungan yang merame, pas udah nyunjuk ke belakang banyak kan orang tukang tahu lah nyerah gitu, mundur. Iya, terus tahu bangsa-bangsa gituan, biasanya tahu, ada banyak yang tahu gitu loh, nggak murni dohiran gitu. Orang lah muh katanya, nggak mau lah kalau di situ, yang lain aja yuk tebangin lah, yang lain jangan di situ lah. Iya, aku pengennya pohon nangka pengennya pohon nangka itu buat dibikin jurumpul, tangkep bagus. Orang lah kayak, kenapa sih? Rumsep katanya, rumsep, banyak yang nggak beresnya. Nanti suaminya ngomong, ngerti ya mak, dan ini ngerti ya, kok ngerti ya kayak gitu, Bib. Nah, akhirnya gagal mau ya sama Darmo juga. Nunggu juga ya. Nah, karena memang Darmo kan sebenarnya sih masih capek pulang ke rumah, walaupun belum disuruh sama yang tadi perlu ya. Udah diceritain sama istrinya, Pak, sampean baliknya sudah teman, sampean itu pulangnya lama banget. Lah yang pohonnya apa sih ditebang di sana, pohonnya sulit. Kalau nebangnya nggak terlalu, tapi kalau ngunjali, jadi bawainnya ke sampai yang bisa diangkut lah, itu yang susah. Oh, kue Pak, ada yang minta tebang. Nyewa. Ngasih tahu yang tadi ketemu. Itu tetangga, itu kan sebut saja namanya Wasri lah, Ibu Sri itu minta nebangin. Nebang apa? Pohon nangka sih nang dimburi kayak gitu, nangka yang di belakang itu. Iya, ya kari tebang bae kok mangkat. Sing wingi dari kemarin dia tinggal tebang aja. Nanti aku kalau udah capeknya hilang aku berangkat. Enggak, dari kemarin sampai dia tuh mulai kena, berarti merentah tukang tebang dari daerah lain. Nah terus nggak pada berani katanya begitu, Bib. Nggak ada yang berani nebang di situ. Dasar kecingan mungkin kayak gue, Bib. Katanya dasar penakut kecingan, gitu ya? penakut. Baru nebang nangka, belum jati tua, belum nanti pohon yang serem-serem, peringin aja saya tebang, kata gitu kan. Wis mulane katanya ngomong, Bu, koro wong kene ngomong sama orang-orang sini. Kau perlu pakai toanya musola sana. Ngomong kalau nebang ya macam-macam urusannya aku kabeh. Kalau nebang-nebang pohon urusannya Darmo Keling, nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Ngomong sama orang lain berarti ngina saya, ngelangkain saya, ya gitu. Emosi yang tadinya mau istirahat, marahin ke Wasri itu. Langsung ngajak, kalau dulu itu ngonjogi gitu ya, ngomongin ngonjogi. Assalamualaikum jam 9 malam katanya. Dulu kan sepi banget, Bib. Keroangan, tapi dari dalam itu. Gowokan, assalamualaikum, tok. Kayak Darmo ya Pak. Keling mana apa sih bengi-bengi mau ngapain kayak gitu kan? Bukannya dia lagi nebang di daerah luar. Gak tau buka pintu. Lu kan masih pakai pintu bambu kayak gitu, kekek bunyi kayak gitu kan, Bib. Terus masih belum ada listrik juga. Nah ini ngomong, Mo, kamu udah pulang? Wah, amit ya Wak, jenengan mana bang nang Kamburi? Iya kemarin aku niatnya orang niat sampean memang udah merintah orang aja kayak gitu, jangan kayak gitu kok ngelangkain saya. Ya wong gimana ya mau kamunya nggak ada lah, gawe rumahnya kapan, gawe buat rumahnya kan masih lama, ngapain pakai merintah orang, sampean pasti nggak suka sama saya cocok di situ.
Akhirnya yang malas kan ngalah. Ya juga sih dipikir-pikir bener ya Darmo juga. Kalau rumah aja persiapannya lama, ngapain nungguin Darmo ya? Mungkin ada yang nggak disuka juga sih, Bib. Ada gimana? Akhirnya ngobrol-ngobrol, direp-repi, dibikinin teh. Kasih ya ubi rampe lah, makanan kecil bisa adem terus. Oh ya gitu, Wak. Ya wis. Lah kamu siapnya kapan? Nah, aku Mas kapan bae siap. Jangankan cuman pohon nangka, ringin apa aja saya tebang semua. Enggak ada istilah serem. Katanya kayak gitu, Bib. Ya wis. Wah, apa mben ya mau? Mben itu besoknya besok. Mben ya mau. Ora bae ngasuk-ngasuk. Itu kayak gitu, Bib. Saking langsung besok gitu. Iya, orang kok kamu masih capek. Beli gampang kita masalah turu sekalian kok. Nanti badai ya kena katanya gitu. Matiin dulu. Iya. Oke. Udah dibilangin sama Wasri sama suaminya. Karena ngelihat Darmo mungkin capek baru pulang. Maksudnya ben-benan besok-besok aja. Enggak bisa kayak gitu, Bib. Besok bae. Kamu kan belum istirahat. Istirahatnya gampang, Wak. Kok sekalian badas sisan. Kamu dilaraki, Bib. Nggak salah-salah. Istirahat sekalian itu. Karepmu maksudnya kalau Darmo jeli. Kenapa besok-besok maksudnya si yang punya hajat Bu Sri sama suaminya kan bisa ngumpulin duit dulu. Namanya nebang kayak gitu kan harus ada rokok, ada pacetan gitu kan ya. Lalu kamu saking congkaknya, wis sampean ora usah mikiri masalah bayaran nanti juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya dilangkain saya nggak terima kayak gitu. Oh gitu, masalahnya di situ. Iya ceritanya seperti itu. Allahu Akbar. Sal jatuh ya Sal. Terus akhirnya apa? Besok harinya benar-benar Pusri, Wasri dan si suaminya juga nggak terlalu yakin Darmo ini ngomong serius apa ngomong emosional. Tahu-tahu dari kejauhan, lu kepunya kan jauh dalam. Tapi dulu kan nggak ada kayak orang rame-rame sekarang ya musik ini itu kedengeran tak tok. Pak, jangan-jangan Darmo wis mulai, Pak. Jangan-jangan Darmo wis mulai. Itu mah gelap masih ada jam 6-an lah, udah 6 pagi dulu segelap itu udah mulai. Karena memang kayu nangka kan cukup keras banget kan. Cemoklak gitulah bahasanya. Akhirnya yang punya kebun aja nggak berani ke sana di jam segitu. Dulu masih gelap ya. Jadi nungguin agak terangan dikit matahari bisa nerobos ke situ. Takutnya ya tadi nginjak ular atau apa kan. Itu survei dulu suaminya Bu Wasri itu survei balik lagi. Iya Bu, Darmo bisa cowok, udah dapat berapa cowok lah. Sama siapa? Sama rewangnya Pak Karmin sama Karmin yang biasa yang biasa bantu. Oh radewekan sendiri Bib katanya. Kalau ditanyain katanya Karmin nanti kesininya siang-siangan. Itu bener-bener kayak orang emosi kesetanan lah nebang kayak gitu. Ongrongan bisa dibilang gitu loh. Saking emosi kemarin dilangkain. Terus primen ya duit belanja ya beli gula rokoknya apa dibeliin. Akhirnya ya, suami itu penasaran juga. Wasri itu ikut ke sana susah-susah itu ke sana ke tempat tadi pemotongan itu. Tapi yang aneh kata Wasri dan suami gitu ya. Yang gak ada yang nonton. Kalau sekarang mungkin banyak orang nonton ya. Kalau dulu orang saking sepi begitu kan. Ada yang aneh biasanya Darmo itu malam aja itu banyak ngomong. Biasanya ya kayak gitu banyak ngomong. Jadi sembari dia kerja ngomong ngeprus Bib. Kalau bahasa sininya ngeprus ngomongin apa aja lah. Yang penting bisa diomongin. Bohong-bohong dikit ya ngapain. Yang penting dia itu kelihatan wah kayak gitu. Itu ketika dia itu pak itu ngampakin si pohon, dia nggak ngomong apa-apa Bib katanya. Sosoknya kayak berubah. Darmo itu jadi antang pendiam kayak gitu loh. Mau liren disit mau berhenti dulu ini medang. Paling cuman kayak gitu doang Bib. Nengok ke belakang lagi keringatnya udah banyak banget. Dan pagi segitu di apa namanya sepagi itu udah ya separuh aja belum dapat sih sebenarnya kan saking kerasnya kayu kan. Disuruh istirahat nggak mau, disuruh. Itu pohon lumayan gede ya? Gede, nangka gede.
Akhirnya apa? Karena memang nggak bisa disuruh, istrinya kan balik lagi. Diantar sama suaminya, ya Wasri itu. Iya. Suaminya itu balik lagi, nemenin nggak enak. Padahal malas nemenin orang yang pugu kayak gitu. Iya. Ya kan? Terus mau iseng-iseng, mau ada anak sing nunggoni orang mau, ada penunggunya nggak mau, kira-kira bahasa Indonesianya seperti itu. Alah penungguni pana apa orang urusan. Ada yang nungguin mau nggak urusan. Yang penting perlu ya tebang. Kalau misalnya nggak terima urusannya kayak dormo kayak gitu. Pakpok. Nah akhirnya apa? Dia itu kacau, kata si suaminya Wasri ya di cerita itu. Biasanya orang mau nebang, banyakan itu udah pol di atasnya udah ditutuin semua. Iya. Ini cabang-cabang udah ditutuin semua. Tapi ada yang ketinggalan atau gimana? Ini udah coak mau separuh lah, Bib. Dia itu manjat lagi, Bib. Lo mau dari manjat maning, mau kok manjat lagi kayak gitu kan, dibilangin sama tadi yang punya. Terus kelalen kok lupa ada batang yang belum dipotong. Bukan sengaja primen, sengaja apanya orang lupa. Aneh, batang segede itu kok bisa lupa kayak gitu loh. Nggak biasa-biasanya. Ya umum banget, Bib, kalau udah mau dihabisin dari bawah itu udah mulus lah kayak gitu. Darmo kenapa sih lah, kata si ini yang punya kan, suaminya Wasri. Lah pas lagi di atas, dia itu kok sempatnya apa saking congkaknya apa gimana. Jadi di atas itu sempat-sempatnya duduk sambil ngerokok yang dilinding itu, nyantai, Bib, di atas. Malah wedangnya belum diminum sama sekali. Tadi malah nyantai di atas. Orang kue apa ya, Wak? Kue apa ya? Dia itu melihat sesuatu di bawah. Itu apa ya, Wak? Man panggilnya, Man. Itu apa ya, Man? Apa sih kamu lihat apa? Itu di kali itu apa? Oh, dekat kali juga kelihatan. Ya dekatnya kali kecil ya, paling semeteran, kecekan lah bisa dibilang, kali kecil. Paling semeteran, Bib. Terus karakter daerah situ kan bukannya batu-batuan gitu, enggak, lumpur. Kali lumpur. Paling dalam-dalamnya selutut gitulah. Terus airnya juga enggak banyak banget. Itu kelihatan dari atas. Itu apa sih, Man ya? Ya apa kamu lihatnya apa? Aku raweru, aku enggak lihat. Jadi suaminya Wasri itu sampai mentelengin di bawah pohon itu ada apa? Enggak ada apa-apa. Adanya ikan ya, wateran yang kecil-kecil itu, Bib. Sama anggang-anggang itu yang di atas air. Terus rumput-rumputnya enggak ada lah apa-apa. Lo singgahnya bekaton dari atas saja kelihatan. Akhirnya dia tuh berusut dari atas. Malah kayak mau celaka lo, mau kejengkang turunnya. Lo gue gede nemen iwak. Dia melihat ikan itu besar banget di situ. Jadi kamu ya mana ikan? Ya itu ikan. Ya suaminya masing-masing belum melihat. Pas udah ditunjuk sama Darmo, itu ikan baru kelihatan memang ada. Padahal deket banget. Ada iya, ikannya bandeng, Bib. Aneh ya, nggak masuk akal itu ya. Kalau bandeng karakteristiknya, kalau nggak payau ya memang sengaja di sana ya, di dekat laut itu ada penangkarannya lah, ada pembiakan bandeng di sana, pembesaran. Kok di daerah sinian airnya tawar, ada bandeng, bukan di kali gede pula. Iya. Di tempat di tengah kebun. Makanya nggak masuk akal itu ya. Iya, kali kecil kayak gitu. Terus soalnya wah macam-macam mau ya, suaminya Wasri ngomong kayak gitu, jangan macam-macam mau, karena dia udah ngeliat, tadinya nggak ngeliat, Bib. Ngumpet apa tadi nggak ngeliat kayak gitu, bisa nih aneh ya mau. Lumayan Kang, lumayan Man, ini goreng mantep Men, katanya digoreng mantep banget, kena lau, buat lau mantep ini digoreng. Ada mau aja macam-macam mau, ini nggak umum, kalau bandeng di kayak gini tempat nggak mau, ora baik. Jadi dia itu langsung turun, Bib, megang bandeng, nurut banget katanya. Bandeng sehat, nurut banget. Terus langsung diwadain, dibuntel pakai daunan. Bandeng itu biasanya kalau di atas, kalau memang sehat, dia itu nggak mau diem, walaupun di atas gitu ya. Tapi itu bisa anteng, anteng kayak bandeng meriang bisa dibilang begitu. Tapi emang sehat, bandeng sehat. Terus dilipat pakai daunan kering. Terus langsung dia ditaruh di ini, kayak ditaruh di bak. Terus mulai lagi nerusin pekerjaannya. Tapi kayak orang gelisah, nurunin pekerjaannya gelisah. Akhirnya apa? Mungkin keron bahasa sininya apa ya? Ini ikan bawa pulang dulu apa ya biar dimasak kayak gitu. Akhirnya dia berhenti.
Man, aku mau bawa pulang Bandeng dulu lah, kayak gitu. Dibawa pulang lah si Bandeng tersebut, Bib. Bandeng itu dibawa pulang, dia nurusin pekerjaan lagi. Nah ini sampai ya mungkin jam 3-an siang gitu ya. Ini berhasil tumbang, tapi motong-motongannya besok. Karena Yang penting saking tumbang kerasa, dulu. tumbang dulu. Ya dia ndekek gitu, darmung paling pohon kayak gitu, kecil kayak gitu kan. Ada mau kayak iwak sih primen mau orang masalah. Ya iwak dipangan, ikannya ikan dipangan. Iya. Itu apa Bib nyampe rumah bener-bener ternyata istrinya nggak berani. Kalau nggak salah ceritanya begitu, istrinya nggak berani masak. Akhirnya dia sendiri dengan lemaknya itu ikannya disiangin, dimasak sama dia, dimakan sendiri. Anak istrinya nggak dibagi, Bib. Pangan sendiri semua ikan. Iya, dimakan sendiri. Apa anak istrinya makan apa enggak ya? Aku dengernya begitu mereka cerita. Jadi dimakan sendiri. Terus belum pekerjaannya selesai, tahu-tahu dia itu nggak ada, meninggal. Habis makan ikan itu. Iya, paginya udah nggak ada, dia udah meninggal paginya. Berarti kayak keluarganya tuh nemuin termo itu udah nggak ada nyawanya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya sosok-sosok yang awal-awal tadi orang itu banyak lagi pada nyari ini kan kayu bakar, saat nebang itu nggak ada sama sekali. Bahkan kayak suaminya Wak Sri aja, dia memang ngerinya ngeri yang takutnya penunggu pohon itu nggak terima, tapi nggak melihat sosok-sosok kayak gitu. Justru apesnya si Darmo makan ikan itu. Justru itu makan itu, cuman yang aneh buat Wak Sri dan kemarin-kemarin teman dapat cerita itu kan, di lingkungan ini memang banyak misterinya. Termasuk kok kali kecil di sini tuh air tawar, kok bisa-bisanya ada bandeng cuma satu-satunya gede. Tapi ya tadi saking kesombongannya orang tersebut, diambillah bandeng tersebut digoreng. Akhirnya wallahu alam sebabnya itu mungkin ya kurang adab atau apa ya, dia meninggal. Ini sama persis kayak ceritanya kakaknya Bro Tuying waktu itu. Dia ada nukang di daerahku malah. Itu ada kali kecil, lilikku berarti pamanku pernah lihat dia itu bawa bus ya, pernah lewat kali kecil ya meter segini lah Bib kali. Ini ada jembatan gunduk begini, dia pernah lihat lele di atas kayak ngadang dia jalan. Dia mau pulang sekitar jam 2 pagi ngelihat lele hidup tapi posisinya bersih. Lele itu kalau kosak-kosak itu harusnya sini banyak kotorannya, itu bersih. Akhirnya dia misi mbah, motornya sampai minggir. Orang jangan ikut saya mbah, jangan ikut saya. Nah, rombonnya kakaknya Bro Tuying, ada lagi di kerecekan kayak gitu di kali kecil itu, melihat ikan gabus. Kelihatan ikan gabus satu Bib. Akhirnya jangan macam-macam di situ, biasa dilihatin ini itu kan orang-orang yang punya rumah juga bilang kayak gitu. Tapi karena memang bodo amat, kelihatannya ikan kan dibawa. Nah nyampe rumah itu ya rada dikecek gitulah Bib, biar kena itu kan. Dibawa rumah itu yang aneh, di rumah ikan itu mau disiangin, nggak ada orang sama sekali. Embernya masih sama, tutupnya masih sama, tapi dibuka jadinya lele. Ikan gabus pas dibuka itu jadi lele 3 ekor. Akhirnya ditutup lagi, dia ketakutan kok bisa kayak gini. Akhirnya dibawa nggak dilihat lagi, pas dicemplungin gabus lagi satu Bib. Kayak gitu ya. Ya, nah itu sekalian dia berangkat kerja. Pas lagi kerja itu kayaknya dia ingatnya ngeblank, nggak tahu pot kayak gitu, dia jatuh dari atas sampai kena tulang sininya lah, sampai ya lama dia nggak kerja kayak gitu. Ya itu kisahnya mirip, tapi ya dua-duanya itu sama. Ada hal-hal yang di luar logika kita. Tapi memang ada nyatanya tapi itu. ada. Cuman yang tadi bandeng memang aneh karena bukan tawar itu loh. Tapi ditawarkan memang bisa ikan itu, cuman nggak umum. Iya. Oke. Ini udah aja Bib ceritanya Bib. Oke, makasih nih, lumayan panjang juga ceritanya Mas Ayung nih. Ya. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mampir bergabung di channel Ngobrol. Nah, sekian aja mungkin ya. Sampai jumpa di Ngobrol berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.